Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap ceria, tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar. Karena kali ini kita belajar mengenai materi yang baru, yaitu mengenai dongeng. Menggali informasi dari teks dongeng sederhana. Apa sih yang kita gali, Ibu? Yang kita gali yaitu menceritakan unsur-unsur pembangun dalam cerita dongeng. Apa saja unsur-unsur pembangun dalam cerita dongeng? Sebelum masuk dalam hal itu, dongeng itu apa? Dongeng ialah cerita hayalan. Kemudian yang kita bahas di dalam dongeng sebelum kita melanjut pada tugas, yaitu pertama, ciri-ciri dongeng. Disebarkan secara lisan, disebarkan cukup lama, bersifat anonim, memiliki sifat polos, peneguhan tidak mendetail dan mempunyai pola. Dongeng juga memiliki fungsi yang sifat prologis atau logika. Prologis itu apa? Prologis adalah keluar biasaan. Kemudian ada struktur dongeng. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi peristiwa. Yang ketiga, penutup. Unsur-unsur dongeng. Yang pertama, tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga, alur. Keempat, tokoh. Kelima, penokohan dan watak. Enam, amanat atau pesan. Yang terakhir, tugas yang Ibu berikan untuk kalian cermatilah salah satu dongeng yang akan Ibu bacakan. Kemudian, kalian cari apa saja yang terkandung dalam unsur pembangun atau unsur intrinsik dalam dongeng tersebut. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Baiklah, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darni. Ayah Darni sudah meninggal saat Darni masih kecil. Dahulu mereka hidup bercukupan. Namun setelah ayah Darni meninggal, ibu Darni harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap bekerja di ladang, kulit ibu Darni menjadi kian gelap. Berat badannya juga kian menyusut. Semua dilakukan ibu Darni demi putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darni? Dia kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darni hendak bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darni berkata pada Darni, "Darni, bisakah kau memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang hari ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kau mengantarkannya ke ibu?" Darni yang sedang menyisir rambutnya terkejut. "Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darni hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, ibu Darni bekerja keras mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku. Lepaskanlah dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, ibu Darni pulang ke rumah. Betapa terkejutnya di sana. Tidak ada makanan yang bisa dimakan.
Darni sama sekali tidak memasak. Darni yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini mana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan. Darni, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk masak. Aku tidak mau, Bu. Hah? Darni meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darni siap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darni, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Gak mau, Bu. Nanti kulitku jadi kotor, apalagi pasar kan becek. Aduh, aku gak bisa membayangkan kulitku yang bersih dan kotor. Akhirnya ibunya pergi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darni membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup membelikan benih dan cukup untuk makan beberapa hari. Darni yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis, tolong belikan dong, Bu. Iya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut ibu supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darni terpaksa ikut ibunya ke pasar. Tapi Darni berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa Darni? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darni sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darni yang menghampiri dan bertanya. Hai Darni, kamu kemana? Darni yang tak ingin temannya tahu jika dia ibunya yang kotor dan jelek segera menjawab. Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Amit-amit deh. Betapa sedihnya Ibu Darni mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darni bertemu dengan teman yang lain. Darni, kamu mau kemana? Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku. Sungguh hati Ibu Darni semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darni dan ibunya di pintu masuk pasar. Lagi-lagi Darni bertemu dengan temannya yang lain. Darni, tumben kamu pergi ke pasar? Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu siapa? Itu pembantuku. Ibu Darni sudah tidak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Setelah Ibu Darni selesai berdoa, tiba-tiba Darni menjerit. Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit Darni menjadi batu. Ibu Darni menangis pilu. Maafkan ibu, Nah. Ini semua karena pelakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun, Darni tidak akan mengulangnya lagi. Darni merintih sambil menangis meminta ibunya. Sayang, semuanya tidak bisa kembali. Darni tetap menjadi batu dan harus menanggung hukuman.
karena telah berdurhaka terhadap ibunya yang telah merawat dan menjaganya hingga ia besar. Batu itu pun akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkannya di tebing. Hingga sekarang, batu itu pun masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakannya Batu Menangis.